Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat. Senang sekali kami dapat menjumpai Anda kembali tentunya kali ini dalam Lintas Banua Sepekan, edisi Minggu 4 Mei 2025. Topik-topik penting dan menarik dari kota Banjarmasin dan sekitarnya selama sepekan ini akan kami hadirkan ke hadapan Anda selama 1 jam ke depan. Bersama saya Lianti Risni dari Siring Kapten Pierre Tendean, inilah dia Lintas Banua Sepekan selengkapnya. Mengawali Lintas Banua Sepekan hari ini, pasca pemungutan suara ulang Bawaslu Kota Banjarbaru telah menerima 2 laporan dari warga terkait PSU di Kota Idaman tersebut. Salah satunya laporan terhadap salah satu lembaga pemantau yang dinilai tidak netral. Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin Nur Ihsan membenarkan adanya 2 laporan yang dilayangkan oleh warga Kota Banjarbaru serta 1 pelimpahan dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Laporan pertama dari warga merupakan dugaan ketidaknetralan dari salah satu pemantau di Kota Banjarbaru, yakni Lembaga Pemantau Reformasi dan Integritas atau LPRI. Saat ini laporan tersebut sudah memasuki tahap klarifikasi dari pihak terkait, baik pelapor, terlapor maupun saksi. Hasil keterangan ini nantinya akan menjadi bahan kajian apakah benar ada pelanggaran atau tidak. Sedangkan laporan kedua terkait baliho dari salah satu tokoh di Kota Banjarbaru. Nur Ihsan menjelaskan setiap laporan yang masuk akan ditangani maksimal 2 kali 24 jam. Jika memenuhi syarat formil dan material, maka akan diregister dan dalam waktu 3+2 hari akan dilakukan penanganan. Laporan itu, setelah laporan itu masuk, kita akan tangani maksimalnya itu untuk kajian awal, apakah itu sesuai dengan memenuhi syarat formil ataupun material, itu selama maksimal 2 kali 24 jam. Setelah itu kalau selama maksimal 2 kali 24 jam tadi itu memenuhi formil dan material, maka kalau itu sudah memenuhi, maka kita akan meregister. Setelah kita register, selama 3+2 hari, kita akan melakukan penanganan pelanggaran tersebut. Sementara itu terkait laporan dugaan money politik saat PSU yang dilimpahkan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan ke Bawaslu Kota Banjarbaru, Nur Ihsan menyatakan bahwa laporan ini tidak berlanjut lantaran tidak ada bukti yang kuat yang mengarah ke salah satu calon. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang jatuh setiap tanggal 1 Mei menjadi momentum penting bagi para pekerja di seluruh dunia, termasuk di Kalimantan Selatan, yang merayakannya dengan semangat solidaritas. Setiap 1 Mei, masyarakat dunia memperingati Hari Buruh Internasional atau International Workers' Day atau yang lebih dikenal dengan sebutan May Day. Di Kalimantan Selatan sendiri, pemerintah provinsi melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Selatan merayakan May Day 2025 dengan nuansa meriah dan penuh kebersamaan di depan halaman kantor ex-Gubernur Kalsel pada Kamis pagi. Perayaan ini diikuti berbagai elemen serikat buruh dan serikat pekerja dari seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu juga turut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnur Yadi, didampingi Wakil Ketua TPPKK Kalsel Eliana Trisya, Ketua DPRD Kalimantan Selatan dan jajaran Forkopimda. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Kalsel menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih atas dedikasi para buruh dalam membangun daerah. Selain itu, dikatakannya perayaan ini bukan hanya seremonial belaka, namun juga mendorong para pemangku kepentingan agar lebih memperhatikan kesejahteraan dan keterpenuhan hak-hak buruh secara adil dan merata. Lebih jauh, Hasnur menambahkan bahwa pemerintah provinsi akan selalu berupaya untuk mendukung perjuangan para buruh di Kalimantan Selatan. Sekaligus juga mendorong para pemangku kepentingan agar lebih memperhatikan kesejahteraan dan keterpenuhan hak-hak buruh secara adil dan merata. Dan ini bukan hanya seremonial belaka,
tapi juga menyuarakan apa yang menjadi hak-hak daripada perjuangan dari para buruh dalam berbagai aspek ketenaga kerjaan. Pak Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, Pak Haji Muhyiddin yang tercinta, dan kami tentunya pemerintah provinsi akan selalu berupaya untuk mendukung perjuangan para buruh di Kalimantan Selatan sesuai dengan kemenangan yang kami miliki. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Sementara itu, Ketua May Day 2025 MESDI mengatakan hari ini merupakan hari raya bagi para buruh yang disambut dengan membangkitkan kebersamaan. Menjaburi dan atau untuk membangunkan kesemangatan, karena hari ini hari raya buruh yang sejarahnya adalah semua selama ini pekerja buruh selama 1 tahun bekerja lelah, kita bahagiakan pada hari ini untuk memeriahkan hari raya ini, dan untuk pekerja yang pada hari ini adalah upah di untuk mengadakan raya. Pada kegiatan ini juga dilakukan pembagian door prize kepada anggota Serikat Pekerja Serikat Buruh Provinsi Kalimantan Selatan. Rido melaporkan untuk Banjar TV. Pemirsa, informasi lainnya berdasarkan instruksi dari Kementerian Lingkungan Hidup, TPA Cahaya Kencana Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar sudah berprogres sekitar 40% dalam tahapan penanganan pengelolaan sampah di TPA Cahaya Kencana. Terbitnya surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia terkait paksaan pemerintah agar permasalahan di TPA segera diselesaikan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar telah melakukan pengerjaan penanganan masalah tersebut. Ini disampaikan Kepala DPR KPLH Banjar, Ahmad Baihaqi, melalui Sekretaris Dinas Gusti Randy Firmansyah. Menurutnya, sejak bulan Januari 2025 lalu, pihaknya telah melakukan koordinasi serta mendapat arahan dari pimpinan daerah untuk melaksanakan progres atas temuan. Hingga bulan Maret sudah 40% berprogres di lapangan dan sisanya lebih ke fisik seperti pembangunan jalan dan drainase. Saat ini TPA Cahaya Kencana dalam proses revitalisasi untuk merubah sistem pengelolaan sampah dari open dumping menjadi controlled landfill. Sehingga per Maret terakhir kemarin kita ada melakukan koordinasi kementerian melalui surat sudah 40% progres di lapangan. Nah, sisanya itu adalah untuk sifatnya yang lebih ke fisik, kayak pembangunan jalan, drainase yang memang sudah di-cover oleh daerah melalui Pak Bupati. Kita perlu penunjukan istilahnya lelang ya. Nah, itu berproses dan itu kita sudah koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel juga, bahwa segala yang ketentuan atau tahapan yang memang tidak bisa kita progres dalam waktu dekat, kita bersurat ke kementerian dan ke Balai Lingkungan Hidup, sehingga kita insya Allah kita bisa pastikan dalam tahun ini, bahkan kalau planning kita sesuai rencana di triwulan 3 sudah bisa hampir mencapai 100%. Dengan catatan, dengan kondisi juga cuaca mendukung. Karena kalau tingkat curah hujan tinggi seperti sekarang kan agak susah juga kita. Yang kita lakukan sekarang kan tahapannya kan dari open dumping yang dinyatakan kita mengarah ke kontrol landfill, dan itu perlu waktu juga. Dan itu kita kejar siang malam pekerjaan di lapangan. Di zona 4 sudah selesai dan ada 1-2 yang berproses ke kontrol landfill, zona 1 dan 2. Dan 3 ini dalam proses pengerjaan pada saat kemarin kunjungan dari Komisi 3 juga melihat bahwa itu sedang diprogres. Diharapkan pekerjaan ini dapat dirampungkan pada triwulan ketiga sehingga di triwulan keempat bisa diajukan pencabutan sanksi. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, pemerintah Kota Banjarmasin menguatkan arah kebijakan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui gelaran Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang RPJMD Kota Banjarmasin tahun 2025-2029 berlangsung di salah satu hotel di Banjarmasin.
Musrenbang RPJMD Kota Banjarmasin dalam 5 tahun ke depan akan mengakomodir visi dan misi Banjarmasin Maju Sejahtera atau Bamara yang dicetuskan Wali Kota Yamin dan wakilnya Ananda. Meski begitu tetap sejalan dengan program pemerintah pusat dan provinsi yang berbasis pada kebutuhan masyarakat. Setidaknya hal itu disampaikan Wali Kota Yamin saat membuka Musrenbang RPJMD Selasa 29 April 2025. Hadirnya berbagai elemen dari unsur Forkopimda, instansi vertikal, BUMN, BUMD, SKPD, akademisi, pengusaha, keterwakilan lembaga organisasi disabilitas, perempuan dan anak, hingga pemuda di Kota Banjarmasin, menurut Yamin menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam mematangkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang strategis dan berkelanjutan. Pokok-pokok pikiran dan gagasan yang telah disampaikan di berbagai bidang, mulai dari masalah sarana prasarana pendidikan, peningkatan SDM, sektor kesehatan, termasuk pelayanan terbaik bagi masyarakat, menjadi perhatian serius pemerintah kota. Musrenbang ini kan juga RPJMD Jangka Menengah ini menyesuaikan apa yang menjadi tujuan visi dan misi kepala daerah terpilih, dan juga kita pastinya akan juga mensinkronkan dengan apa yang menjadi aspirasi dari pokir-pokir kawan-kawan di DPRD Kota Banjarmasin. Yang pasti tujuannya adalah untuk pembangunan Kota Banjarmasin, untuk menuju ke perubahan Banjarmasin yang lebih baik lagi ke depannya. Kita tahu bahwa pembangunannya sebelumnya juga sudah bagus, tapi kita akan terus meningkatkan. Yang pada intinya dan tujuannya adalah untuk kepentingan masyarakat Kota Banjarmasin. Peningkatan sumber daya manusia, peningkatan sarana dan prasarana dalam hal masalah pendidikan, kesehatan, semuanya juga kita harus memperhatikan. Di sisi legislatif, Ketua DPRD Banjarmasin Rikpal Fahruri menyebut bahwa arah kebijakan RPJMD Kota yang telah dituangkan dan dikaji bersama DPRD ini dapat menjadi atensi khusus bagi pemerintah Kota Banjarmasin. Ia berharap Pemko bisa memberikan perhatian terhadap apa yang masih belum optimal, terutama dan utama soal isu lingkungan dan kesejahteraan warga. Eko Anggoro, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, pemerintah Kota Banjarmasin menargetkan bisa meraih peringkat 3 nasional dalam pelayanan publik prima, sehingga diperlukan komitmen bersama dalam semangat melayani sepenuh hati. Lompatan demi lompatan diraih pemerintah Kota Banjarmasin dalam pelayanan publik dalam beberapa tahun terakhir, yang dimulai berada di ranking 100 lebih, hingga kini berada di zona hijau dengan poin 95,54, berada di peringkat 24 nasional, berdasarkan penilaian Ombudsman Republik Indonesia. Agar ke depan pelayanan diberikan semakin membuat nyaman masyarakat, maka bagian organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin gelar workshop budaya pelayanan prima berlangsung di satu hotel berbintang Rabu 30 April 2025. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Banjarmasin, Eka Rahayu Normasari mengatakan, tahun ini Pemko mendapat target 3 besar secara nasional. Meski diakui cukup sulit karena semua kota yang terus berbenah. Namun hal itu malah jadi pemacu mengingat Banjarmasin pernah berada di peringkat 2 pada tahun 2009 lalu. Untuk itu perlu komitmen kolektif seluruh ASN dan pemangku kepentingan dengan beragam indikator pelayanan publik. Kami melakukan perbaikan terus. Yang pertama terhadap attitude pelayanan, artinya bagaimana cara memperlakukan secara manusiawi orang-orang yang menjadi pengguna layanan pemerintah di pemerintah Kota Banjarmasin khususnya. Kemudian kalau kita melihat lagi dari indikator-indikator pelayanan publik, kita juga memberikan raport kinerja pelayanan publik kepada SKPD yang secara keseluruhan itu terpenuhi 60%. Jadi kalau 60% secara keseluruhan, ada beberapa SKPD yang sudah pelayanan prima itu pastinya sudah mencapai 98 sampai 100%.
tidak sulit bagi kita untuk menggenjot kembali SKPD-SKPD yang belum memenuhi standar-standar pelayanan. Tapi yang paling penting adalah ketika kita semua berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, insya Allah indikator itu walaupun berubah, walaupun bertambah bisa kita capai. Hal itu didukung penuh Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin. Ia menilai pentingnya pelayanan yang menyentuh sisi kemanusiaan dimulai dari hal kecil. Selain itu, dirinya menegaskan bahwa digitalisasi juga menjadi bagian dari prioritas Yamin Ananda dalam membenahi pelayanan publik di Banjarmasin. Kita harus mempertahankan dan kita harus meningkatkan kembali. Dan tadi juga ada semangat daripada Kepala Bagian Natal. Kita harus target untuk dari 24 ya. Dari 24 secara nasional kita harus menjadi 3 nasional. Ini suatu semangat yang luar biasa, dan tadi juga disampaikan bagaimana komitmen sebagai kepala daerah. Saya sangat mendukung gitu. Karena bagaimanapun kita berharap adalah pelayanan publik ini menjadi pelayanan yang prima di Kota Banjarmasin, dan harus kita dukung agar bagaimana kita juga bersikap ya dalam hal melayani masyarakat Kota Banjarmasin, mulai dari dia datang nyaman dan sebagainya sampai penerimaannya semuanya itu harus dilalui dengan pelayanan yang senyum ya, dengan senyum, dengan penuh semangat, dan memberi motivasi juga kepada misalnya di puskesmas misalnya untuk berobat, Bapak jangan sakit, Bapak harus sehat kan gitu, tapi dengan senyuman dengan baik. Nah ini juga salah satu mungkin saya pikir menjadi satu pelayanan yang harus kita tingkatkan. Di kesempatan ini hadir sebagai narasumber perwakilan Ombudsman Kalimantan Selatan dan Kabag Organisasi Setda Pemko Banjarmasin yang turut menyampaikan bahwa Puskesmas Sungai Andai yang kini menjadi rujukan nasional sebagai puskesmas ramah layanan publik versi Ombudsman RI, dan ini menjadi semangat dan dipedomani puskesmas lainnya. Eko Anggoro, Banjar TV. Sesaat lagi pemirsa, kita simak bersama dosen dan mahasiswa bersinergi pecahkan masalah sampah di Kota Banjarmasin. Tetaplah bersama kami.